Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami secara berlimpah-limpah. Saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi tuntunan Roh Kudus kepada kami, sehingga firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengarkan, tetapi boleh kami refleksikan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, pada pekan ini, diambil dari surat Efesus yang pertama ayat 15 sampai 17. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 17 yang demikian bunyinya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Demi sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan untuk kita. Mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya boleh firman yang telah kita dengarkan, kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, mohon ampun bila sering kali dalam kehidupan sehari-hari kami menolak orang-orang di sekitar kami. Kami menolak mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan kami juga menolak orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mohon supaya boleh Tuhan menyertai langkah kami dalam merengkuh mereka. Merengkuh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan supaya boleh semakin mengenal Tuhan. Merengkuh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk boleh semakin mencintai Yesus semakin dalam. Izinkan kami untuk bersama-sama menumbuhkan iman percaya kami kepada Kristus, sehingga boleh kehidupan kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami serahkan seluruh upaya kami dalam merengkuh orang-orang di sekitar kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kalangan muda-mudi Kristen secara khusus bagi mereka yang berpasang-pasangan, surat Efesus pertama ayat 15 sampai 17 secara khusus
ayat 16 dianggap sebagai ayat yang romantis. Dianggap pula sebagai ayat yang pas bagi para pasangan muda-mudi Kristen untuk saling merayu, begitu ya. Mengapa demikian? Bila kita lihat secara sepintas, ayat ini seakan ayat ungkapan seseorang kepada pasangannya, di mana orang itu mengucap syukur kepada pasangannya, tidak berhenti mengucap syukur, dan selalu mengingat pasangannya di dalam setiap doa. Wah, ini kalau diungkapkan baik dari laki-laki ataupun perempuan, tentu akan sangat menyenangkan hati. Tetapi apabila dicermati lebih dalam lagi dari ayat 15 sampai 17, ternyata ayat ini bukan hanya sekedar rayuan belak, bukan hanya sekedar ayat romantis belaka, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Melalui ayat ini kita diingatkan untuk mengingat semua orang, untuk mengingat setiap orang, bahkan mereka yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus. Kita diajak untuk senantiasa mengingatkan mereka, memperkenalkan mereka tentang Tuhan Yesus. Kita juga perlu mengucap syukur, sebab karena kehadiran mereka, kita pun juga ikut belajar semakin mengenal lebih dalam tentang Yesus. Kita diajak pula untuk mengingat mereka dalam doa. Ternyata mengajak dan memperkenalkan itu tidak cukup, tetapi juga harus didoakan. Ini berbanding terbalik dengan keadaan kita. Kita ketika melihat orang yang tidak percaya Yesus, yang kita lakukan terkadang adalah mengolok-olok mereka. Wah, itu sesat, tidak percaya Yesus, jangan didekati. Wah, itu tidak baik kelakuannya karena dia tidak mengenal Yesus. Sudah tidak perlu berteman dengan dia, tidak perlu menjalin komunikasi dengan dia. Yang terjadi dalam kehidupan realita kita semacam ini sungguh menyayat hati. Padahal dengan jelas dalam firman Tuhan kepada kita melalui surat Efesus yang pertama ayat 15 sampai 17, Rasul Paulus mengingatkan kita agar setiap orang yang tidak mengenal Kristus boleh kita ingatkan, kita kenalkan kepada Kristus, kita ajak dia, kita doakan, dan kita juga bisa mengucap syukur karena kehadirannya. Karena kehadirannya juga membuat iman percaya kita semakin lebih kuat, bukan semakin hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini mari bersama-sama merangkul semua orang, baik mereka yang sudah percaya kepada Kristus maupun mereka yang belum percaya kepada Kristus, supaya iman kita bersama semakin bertumbuh dengan baik di dalam Kristus Yesus. Kita semakin mengenal dan mencintai Yesus. Tuhan Yesus menyertai setiap upaya kita dalam merangkul, merengkuh setiap
orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutup dari renungan kita kali ini, mari kita dengarkan satu buah pujian. Mari tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga boleh kita nyanyikan, supaya kita semakin berefleksi diri dalam memahami dan memaknai firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus menyertai perubahan iman kita semakin lebih dahsyat lagi. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil nama Yesus,